Ini sedikit deskripsi tentang pangkalan data sekolah dan siswa di seleksi nasional berbasis prestasi tahun 2024. Ini sebenarnya tidak jauh berbeda, ya. Hanya perbedaannya mungkin dari sisi kurikulum, ya. Kalau fungsi PDSS ini jelas, ini merupakan basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapor siswa yang eligible untuk mendaftar. Ya, jadi tidak bisa sembarang sekolah saja. Termasuk pondok-pondok pesantren, ya mereka juga harus, misalnya ada madrasah dan sebagainya, ya. Nah, ini mereka juga harus punya, harus mendaftar di pangkalan data sekolah dan siswa ini. Hanya terkait dengan kurikulum, ya PDSS ini akan mengakomodasi kurikulum nasional 2006 KTSP dan kurikulum 2013 sistem paket dan SKS, ya, serta kurikulum merdeka. Kemarin kita baru saja mendengarkan laporan dari hasil PISA Indonesia, ya. Kita cukup bangga juga ada kenaikan signifikan saya kira. Saya kira itu tidak terlepas dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kemendikbud, ya. Ada kenaikan angka PISA yang yang selama ini kita bertahan di 10 terbawah, ya. Sekarang mulai beranjak. Tentu ini tidak mudah Bapak Ibu. Ya, nah inilah salah satu kebijakan kementerian yang kami anggap ini sebuah keberhasilan dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah dan kebenaran data yang diisikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Ya, nah, maka itu saya dulu pernah menyampaikan ke kepala dinasnya, karena di Sumatera Barat ketika itu ada 8 sekolah tidak melengkapi datanya, yang mereka mengklaim diri sudah mendaftar. Kemudian kita paparkan, saya minta data ke panitia pusat, kita berikan. Nah, baru dia sadar bahwa memang dia salah. Ya. Nah, sebelumnya dia menyalahkan panitia pusat, mengkomplain diri sudah lengkap dan sebagainya. Ya. Karena ini semua berbasis sistem, jadi semua rekam jejak digitalnya itu ada di kita. Nah, oleh sebab itu ini PDSS ini sangat penting, bukan hanya di SNBP tapi juga di SNBT. Kurikulum nasional, sekolah yang tidak menggunakan kurikulum nasional tidak diperkenankan mendaftar di PDSS. Ya. Nah, silakan lanjut Mas. Ya, ini ketentuan umum SNBP dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapor serta prestasi akademik non-akademik siswa. Prestasi akademik maupun non-akademik siswa yang dinilai adalah 3 prestasi terbaik. Ya. Kemudian sekolah yang mengikutkan siswanya dalam SNBP harus mempunyai nomor pokok sekolah nasional. Jadi sekolahnya harus terdaftar, punya NPSN, ya, dan mengisikan rapor siswa yang eligible di PDSS dengan lengkap dan benar. Dengan lengkap dan benar Bapak Ibu. Ya. Yang kejadian itu banyak mengisi tapi tidak lengkap, sehingga tidak bisa difinalisasi. Ya. Sekolah harus memiliki akun SNPMB sekolah untuk pengisian PDSS dan siswa harus memiliki akun SMPMB siswa untuk pendaftaran SNBP, registrasi akun SMPMB sekolah dan registrasi akun SPMB siswa dilakukan di portal SMPP. Saya kira informasi lengkap ini kan sudah ada di kanal YouTube juga, ya. Lanjut Mas. Nah, ini yang ketentuan tambahan, ya. Siswa yang tadi sudah disinggung tadi oleh Pak Dirjen dan juga oleh Pak Kepala Badan. Siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP 2024, SNBP 2023 dan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri SMPTN 2022 tidak dapat mendaftar di SNBT 2024. Sebenarnya ini sama dengan tahun yang lalu. Ya. Untuk yang lulus melalui jalur prestasi, ya. Seleksi nasional berbasis prestasi ini yang undangan, ya, yang jalur undangan. Nah, ini yang baru. Siswa yang dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP 2024, ya, tidak dapat mendaftar seleksi jalur mandiri di PTN manapun. Ini yang baru. Jadi tolong ini kita sama-sama menyampaikan kepada siswa, terutama dalam dia mengisi pilihan di jalur prestasi. Kalau dia hanya ingin masuk di satu prodi A sesuai dengan passionnya, minat bakatnya, ya ambil A itu. Tapi kalau dia ingin coba-coba
biarlah saya coba nanti pilih yang kedua. Ternyata lulus dia pilih yang kedua. Kemudian tidak diambil. Kalau dulu masih bisa dia ikut mandiri. Kalau sekarang tidak bisa dia ikut mandiri. Kenapa kita lakukan ini? Untuk menekan angka yang mendaftar ulang di SNBP itu bisa meningkat. Supaya hak-hak anak-anak kita yang seharusnya masuk, mereka bisa masuk. Jadi kan sangat sayang sekali mungkin kawan-kawan media. Sudah diterima, tidak diambil. Padahal banyak yang antri, yang memang membutuhkan masuk ke negeri. Karena biaya murah misalnya. Nah inilah yang dipikirkan oleh kementerian dan panitia. Nah, jadi ini yang baru. Ya, ini salah satu yang baru, artinya kalau ini khusus SNBP. Ya, yang jalur prestasi. Jadi betul-betul dia memikirkan pilihan keduanya. Kalau dia seandainya lulus nanti di sana, kalau tidak diambil, dia nggak bisa masuk kemana-mana lagi. Nah, oke, lanjut. Kemudian persyaratan sekolah, saya kira ini sama dengan tahun yang lalu, ya. Tentu yang punya nomor pokok sekolah nasional, kemudian yang akreditasi A ini dapat mendaftar yang 40% terbaik di sekolahnya khusus untuk SNBP. Ya, khusus untuk seleksi nasional berbasis prestasi atau jalur undangan. Dan akreditasi B 25% terbaik di sekolahnya dan akreditasi C dan lainnya 5% terbaik di sekolahnya. Kemudian yang ketiga, wajib mengisi PDSS. Mengisi pangkalan data sekolah dan siswa, data siswa yang diisikan hanya yang eligible sesuai dengan ketentuan. Itu ada di portal SNPMB tahun 2024 yang sudah di launching juga. Ya. Itu bisa dikunjungi nanti oleh masyarakat dan juga oleh teman-teman media. Silakan, lanjut Mas. Persyaratan pendaftar siswa yang eligible saya kira sama ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, bisa dilihat juga nanti supaya nanti tanya jawabnya bisa lebih banyak nih. Lanjut Mas. Nah, ini sedikit. Ketentuan pemeringkatan siswa. Ya. Pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah dengan memperhitungkan nilai rata semua mata pelajaran semester 1 sampai dengan semester 5. Ya. Sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Ya, pada sekolah implementasi kurikulum merdeka, kriteria lain dapat menggunakan capaian siswa dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, ini juga diberikan otonomi. Jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kota akreditasi sekolah seperti yang tadi. Yang A 40%, yang B 25%, yang C dan yang lainnya 5%. Artinya yang lulus di tahun itu di sekolahnya, yang terbaik di ranking nanti oleh sekolahnya. Hanya 40% terbaik untuk akreditasi A yang bisa mendaftar ikut di seleksi nasional jalur prestasi. Lanjut Mas. Ini tahapan SNBP, ya, saya kira tidak berbeda, ya, tidak berbeda dengan tahun sebelumnya, sama pengumuman kota, registrasi akun SNPMB sekolah, ya. Setiap sekolah wajib membuat akun SNPMB sekolah melalui portal SNPMB. Ya. Kemudian registrasi akun SNPMB siswa wajib bagi siswa kelas terakhir melalui portal SNPMB, pemeringkatan siswa, pengisian PDSS, mendaftar ulang, pengumuman SNBP, seleksi jalur SNBP berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing PTN. Tapi ini juga kita samakan secara nasional. Ya. Ada POB-nya, pedoman operasional pelaksanaannya. Menggugah portofolio, ya, kemudian memilih program siswa dapat memilih 2 untuk SNBP Bapak Ibu. Ya. Dapat memilih 2, tapi hati-hati, jangan setengah-setengah pilihan 2-nya. Kalau lulus dia pilihan 2 itu wajib diambil. Kalau tidak dia tidak bisa mendaftar di jalur tes dan juga di jalur mandiri. Ini yang baru. Ya. Kalau dulu di jalur tes saja nggak bisa mendaftarnya. Jalur mandiri mereka masih bisa ikut. Kalau sekarang tidak boleh sama sekali. Kalau sudah lulus melalui jalur undangan. Karena ini juga terkait dengan sekolah, ya. Legalitas sekolah, ya, dan juga akan membuat nama sekolah akan jelek nanti. Ya. Lanjut.
Kemudian pilihan program studi di SNBP, setiap siswa yang eligible diizinkan untuk memilih program studi di PTN. Setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Boleh. Jadi di PTN itu dia pilih 2 boleh. Jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama, ya, dengan SMA atau MA SMK asalnya. Jika memilih 1 program studi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Dapat, ya, boleh tidak. Ya. Lanjut. Ini untuk yang memilih olahraga dan seni. Ya. Jadi bagi peserta memilih program studi bidang seni dan olahraga, wajib mengunggah portofolio. Ya. Ketentuan tentang portofolio ini bisa dilihat di halaman web SNPMB. Terdapat 11 jenis portofolio yang berlaku untuk SNBP dan SNBT. Ya. Untuk pilihan olahraga, seni tari, seni musik, seni kerawitan, etnomusikologi, seni rupa, desain dan kriya, teater dan fotografi, film televisi, seni pendalangan, senatasi dan lain-lain. Ya. Ini wajib nanti untuk 11 jenis portofolio yang berlaku untuk SNBP dan SNBT. Lanjut Mas. Saat ini ya, ruang lingkup SNPMB itu yang ikut di kita, yang bergabung di PTN Negeri, ada 76 PTN akademik. Ya. Saya, Bu Rina dan Pak Edward Golok ini mewakili perguruan tinggi akademik. Ya. Pak Ahmad Taqwa dan Pak Ali Ridho ini mewakili vokasi. Ada 43 PTN vokasi dan ada 24 PT KIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, yang memang mereka punya prodi umum yang izinnya dikeluarkan oleh Kementerian Dikbud. Mereka bergabung dengan kita, sudah 24. Jadi tahun ini bertambah dibandingkan tahun yang lalu, ya, bertambah 7 ya, PTN baru. Kemudian ada 5 program vokasi dan program akademik, ada 585 diploma 3, kemudian 604 diploma 4 sarjana terapan, dan 3.417 sarjana. Lanjut Mas. Jadi PTKIN ini hanya program studi umum. Ya. Kemudian program diploma 3 Bapak Ibu, ya. Ini kan program diploma ini adalah pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, ini sama saja. Sarjana saya kira udah tahu Bapak Ibu semua. Jadi ada bidang akademik, ada bidang vokasi. Lanjut Mas. Ini jadwal-jadwal SNBP yang penting juga kita sosialisasikan, kita sampaikan kepada masyarakat. Pengumuman mungkin kota ini sekolah. Izin Pak Ketua. Mungkin ini ditahan agak lama dikit Pak Bekti. Ya. Biar pemirsa bisa lihat, teman-teman media juga bisa lihat karena ini penting sekali. Ya. Pengumuman kota sekolah 28 Desember, masa sanggah kota sekolah 28 Desember sampai 17 Januari. Ya. Pengisian PDSS 9 Januari sampai 9 Februari, 1 bulan waktunya Pak Ibu nih. Ya. Saya kira cukup, tidak ada alasan bagi sekolah. Ya, kecuali mereka menganggap remeh, gak penting dan sebagainya. Ini yang masalah. Pendaftaran SNBP 14 sampai 28 Februari, pengumuman hasil SNBP ini 26 Maret. Kita harapkan biasanya selama ini kita taat azas dan patuh dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh panitia. Tidak ada pergeseran-pergeseran. Ya. Nah, oleh sebab itu kita harapkan teman-teman di sekolah juga taat azas dengan ini. Jadi seluruh kegiatan pada hari yang sudah ditentukan akan diakhiri pukul 15.00. Jadi nanti pengumuman kota sekolah itu masa sanggah kota sekolah itu 28 Desember sampai 17 Januari sampai 2024. Jadi 17 Januari jam 15.00.